Sebuah cerita pendek yang bisa menemani kamu sebelum tidur. Patah Hati. Karya Ruang Abinaya yang dibacakan langsung oleh penulisnya. Selamat mendengarkan. Siapa bilang jadi anak tunggal itu membosankan? Sejak hari itu, aku tidak pernah merasa sendirian. Tepatnya 2 tahun lalu. Keluargaku yang tinggal di sebuah perumahan sederhana memiliki tetangga baru yang tinggal tepat di sebelah rumahku. Kabar baiknya, mereka memiliki seorang anak perempuan yang seumuran denganku. Satu-satunya sekolah menengah atas di dekat kompleks perumahan kami menjadi pilihan mereka untuk anaknya, yang mana juga merupakan tempatku menuntut ilmu. Praktis, kami berada di satu kelas, bahkan menjadi teman sebangku. Namanya Naya. Kurang dari 3 hari, kami sudah menghabiskan banyak waktu bersama. Berangkat sekolah bareng, belajar bareng, jajan bareng, sampai pulang sekolah juga bareng. Lambat laun, kami semakin mengetahui karakter dan sifat satu sama lain. Meskipun ada beberapa hal yang bertolak belakang, aku memantapkan diri untuk memberinya gelar sebagai sahabat terbaikku. Tinggi badan kami hampir sama. Banyak orang menyebut kami kembar, walaupun menurutku wajah kami tidak ada kemiripannya sama sekali. Ya, mungkin karena mereka sering melihat kami bersama. Hidung Naya lebih mancung, tapi kulitku lebih putih. Kami memiliki rambut lurus sebahu yang lebih sering kami gerai, kecuali saat-saat tertentu, seperti ketika makan bakso Pak D favorit kami. Sana, lo nggak tahu harga cabai naik? Jangan bikin Pak D bangkrut dong, San. Naya mengambil paksa mangkok tempat sambal di depanku. Ya elah, Nay, nanti juga gue bayar lebih kali, nggak usah drama deh lo. Jawabku nyinyir sambil ngambil mangkok itu lagi, dan nuangin 5 sendok sambal ke bakso urat yang udah aku pesan. Kebanyakan sambal malah menghilangkan cita rasa kaldu sapinya. Sana si pecinta cabai. Lama-lama jadi cabai-cabean beneran lo. Naya mengejek lalu menyeruput kuah bakso favoritnya. Ya, begitulah keseharian kami berdua. Sering memperdebatkan hal-hal kecil, namun itu malah membuatku merasa hubungan kami semakin erat seperti saudara kandung. Aku adalah saksi hidup patah hatinya Naya setahun lalu, saat ia tahu mantan kekasihnya berkhianat. Dan Naya adalah saksi hidup kisah cintaku di masa putih abu-abu ini. Kami selalu bersama, berbagi cerita, suka, duka, dan saling menguatkan. Kami juga memiliki kemiripan tentang kriteria pacar idaman, karena kami menyukai salah satu boy group papan atas dari negeri ginseng. Bedanya, Naya menyukai laki-laki yang jago di bidang seni. Mantan kekasihnya dulu adalah seorang kakak kelas yang menjadi vokalis band di sekolah kami. Kalau aku, cenderung menyukai laki-laki yang pandai di bidang olahraga, seperti Bara. Ya, namanya Bara. Kami berada di satu sekolah, tetapi beda kelas. Dia mengikuti ekstrakurikuler basket. Meskipun bukan kaptennya, tapi Bara merupakan salah satu jagoan sekolah kami. Aku suka sekali menyeret paksa Naya yang sedang membaca buku di perpustakaan untuk pergi ke lapangan basket menonton Bara berlatih. Tim basket memang menjadi favorit para siswi sekolah kami untuk menjadi tontonan saat latihan, ataupun jika mereka mengikuti pertandingan melawan tim basket sekolah lain. Bara adalah cinta pertamaku. Jangan bilang aku cupu, karena aku memang susah jatuh hati. Aku tertarik padanya saat masa orientasi siswa dulu. Tubuhnya tinggi, berisi, dengan rambut cepak hitam yang khas. Kulitnya sawo matang, hidungnya mancung, dan memiliki lesung pipi di kedua pipinya. Tidak ada yang tahu tentang perasaanku,
Hingga akhirnya aku bertemu dengan Naya dan mulai terbuka tentang segala hal kepadanya. Naya selalu menjadi pendengar yang baik, meskipun seringkali dia menggodaku jika kami tidak sengaja berpapasan atau melihat Bara di kantin sekolah. Tidak hanya jago olahraga, Bara juga pintar di kelasnya. Paket komplit yang membuatku semakin kagum. Suatu hari, aku dan Naya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Katanya untuk membicarakan tentang perlombaan. Ya, ini memang bukan hal baru lagi bagi kami, karena aku dan Naya memang juara kelas dan sudah pernah mengikuti beberapa perlombaan akademik, bahkan sejak tahun pertama kami di sekolah. Ketika memasuki ruang kepala sekolah, aku melihat ada 2 siswa lain yang sudah duduk di depan kepala sekolah. Betapa terkejutnya aku saat menyadari bahwa salah satunya adalah Bara. Oke, calm down. Aku harus tenang. Singkat cerita, sekitar 10 menit kami berdiskusi dan diberikan informasi tentang perlombaan cerdas cermat yang akan diselenggarakan oleh sebuah universitas ternama. Selama 10 menit pula aku berusaha mengontrol nafas dan ekspresiku. Naya cekikikan di sebelahku dengan mimik wajahnya yang menggodaku. Aku diam-diam mencubit tangannya yang membuatnya meringis kesakitan. Tiba-tiba semua orang di ruangan menoleh ke arahku. Sial, apa mereka bisa mendengar detak jantungku ya? Tidak, pemikiran bodoh. Sudah tentu itu karena suara berisik Naya karena aku cubit tadi. Adah. Sesuai petunjuk dari kepala sekolah, kami berempat, yaitu aku, Naya, Bara, dan Arka, harus mengikuti pembelajaran tambahan sepulang sekolah selama 3 bulan. Persiapan matang memang dibutuhkan untuk menyabat gelar juara. Aku memang suka belajar dan membaca buku karena cita-citaku memang menjadi seorang dokter. Bukannya sombong, tapi aku selalu menjadi juara kelas yang disusul Naya di peringkat kedua. Nah, yang menjadi masalahnya adalah apakah aku bisa konsentrasi belajar dengan Bara? Gawat. Semesta rupanya mendukungku. Tuhan merestuiku. Hari pertama belajar satu ruangan dengan Bara terlewati dengan baik. Aku bisa mengontrol ekspresi wajahku meskipun Naya berulang kali bilang bahwa pipiku memerah. Sesuai dugaanku, Bara memang cerdas. Wawasannya sangat luas. Kami belajar tentang sejarah dan geografi. Bara tipikal anak cerdas yang terlihat masa bodoh dan tidak terlalu serius ketika belajar. Padahal dia menyimak dengan sangat baik. Saat aku sedang merapikan buku dan bersiap pulang, tiba-tiba Bara menghampiri mejaku dan Naya. Nay, boleh gue pinjam sana nggak? Hening. Naya, boleh kan? Bara melambaikan tangannya di depan Naya yang membatu. Sedangkan aku hampir pingsan. Pinjam seumur hidup aja, Bar. Yaudah, gue cabut duluan. Bye, bestie. Naya tertawa cekikikan, mencubit pipiku, lalu keluar kelas. Oke, aku masih mencerna kejadian ini. Apa aku sedang bermimpi? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Aku dan Bara bahkan tidak pernah ngobrol berdua sebelumnya. San, lo gak apa-apa kan? Kenapa wajah lo pucat? Bara memperhatikan gerak-gerikku yang mungkin mencurigakan. Gak apa-apa kok, Bar. Aku mencoba tersenyum mengisyaratkan bahwa aku baik-baik saja. Sorry ya gue lancang. Tapi di dekat sini ada kedai es krim yang baru buka. Mau mampir bentar sebelum pulang gak? Bara menatap wajahku dengan penuh harap. Oke, aku kaget untuk kedua kalinya. Ini dia kesurupan hantu sekolah apa gimana ya? Aku menganggukkan kepala dan tersenyum kecil. Bara tersenyum lebar yang memamerkan lesung pipinya. Membuatku malu.
Suasana sedikit canggung saat kami berjalan beriringan menuju parkiran. Bara memulai percakapan. Maaf ya San, gue rada pengecut. Sebenarnya udah lama gue merhatiin elu San, katanya sambil menggaruk tengkuknya yang gak gatel. Aku menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan dan memilih untuk tertawa pelan. Jaim. Oh ya? Sejak kapan? Sejak hari terakhir kita mos dulu, pas pembagian kelas. Terus gue sering liat lo nongkrong sama Naya, sering liat lo makan bakso Pak di sama Naya. Apa-apa sama Naya dah, kayak kembar dempet aja. Garing amat lo, Bar. Lo adalah orang ke 1500 yang bilang kalau gue udah kayak kembaran sama Naya. Terus gue orang keberapa yang bilang kalau gue tertarik sama lo, San? Hening. Gue seriusan. Selama ini gue selalu gak punya nyali buat deketin lo. Gue merhatiin lo, sering nontonin gue main basket. Jujur aja, itu bikin gue GR, gugup, dan makin semangat di saat yang bersamaan. Kami sampai di depan mobil Bara. Dan surprise, kita ditunjuk untuk lomba bareng. Gue gak mau nyanyain kesempatan ini. Apalagi gue tahu banyak cowok yang deketin lo. Bara membuka pintu mobil penumpang depan untukku. Jantungku berdetak semakin kencang. Kemudian Bara memasuki mobil dan mulai menyalakan mesin mobilnya. Emang lo tahu dari mana banyak yang deketin gue, Bar? Udah gue bilang kan, kalau gue selalu merhatiin lo tanpa lo sadari sana. Apalagi tiap hari ulang tahun lo atau Valentine, berapa banyak bunga, coklat, dan hadiah yang lo dapet, San. Sorry ya, gue cupu. Bara tertawa. San, apa lo mau ngasih gue kesempatan buat nunjukin perasaan dan keseriusan gue? Bara menatap mataku dengan tatapan teduhnya. Pertama kalinya melihat tatapan itu membuatku hampir kehilangan nafas. Seseorang yang aku kagumi diam-diam kini menyatakan perasaannya tiba-tiba. Rasanya gue gak ada alasan buat nolak sih, Bar. Mendengar jawabanku, Bara tersenyum sampai ke telinganya. Hari-hariku semakin berwarna. Aku dan Bara mulai intens mengobrol via chat WhatsApp. Sudah tidak ada rasa canggung lagi. Yang ada hanyalah aku yang jatuh cinta semakin dalam. Sampai saat ini, Bara belum mengetahui bahwa aku sudah lama menyukainya. Aku hanya ingin melihat perjuangan dan keseriusannya. Lagi pula, kami kan masih proses pendekatan, belum resmi jadian. Naya tentu berbahagia mendengar kabar ini. Rutinitas kami berdua juga masih sama. Bedanya, sekarang aku punya Bara, pelengkap kisah masa putih abu-abuku. Kami berhasil menyabet juara 1 lomba cerdas cermat itu. Hubunganku dan Bara juga semakin dekat. Panggilan yang awalnya elu gue udah berubah jadi aku kamu. Bahkan dia beberapa kali memberiku kejutan-kejutan random. Seperti sekarang, saat kami berdua sedang makan somai di kantin sekolah. Tara! Bara mengeluarkan kotak kecil berhiaskan pita merah muda. Aku lagi gak ultah, Bar, godaku. Ini hadiah untuk merayakan hari Senin yang udah kita lewati bareng selama 16 kali tahu sana. Emang iya? Ngarang dong. Buruan Gi, dibuka. Bara memang unik. Saat cowok lain berlomba-lomba memberiku coklat, dia malah memberiku 2 botol saus sambal favoritku. Untuk stok tambahan katanya. Coba deh jelaskan. Apa aku punya alasan untuk tidak jatuh cinta lebih dalam? Sayangnya, semesta berkehendak lain.
Ternyata rencana Tuhan tidak bisa ditebak. Sore tadi, Lisa, teman sekelasku, mengirimkan video dua sejoli yang sedang bergandengan tangan di mall terbesar di kota kami. Kualitasnya agak buram dan videonya agak bergetar, menandakan direkam secara tiba-tiba dari jarak yang agak jauh. Tapi aku tahu dengan jelas bahwa itu Naya dan Bara dari pakaian yang mereka kenakan. Naya memakai blazer biru favoritnya dengan celana pendek denim yang memamerkan paha mulusnya. Bara mengenakan jaket coklat yang selalu ia kenakan jika kami berkencan. Aku tahu dengan jelas itu adalah Naya dan Bara. Dari tubuhnya, dari gesturnya, aku tahu dengan jelas bahwa itu adalah sahabat dan laki-laki yang aku cintai. Gila. Aku bisa gila. Aku mengenal Naya cukup lama dan dia tahu persis bagaimana rasanya dikhianati, karena ia pernah mengalaminya sendiri. Dia tahu persis betapa aku benci kebohongan. Dan dia tahu persis betapa aku percaya padanya. Tapi kenapa, Tuhan? 2 kali patah hati di saat yang bersamaan. Kisahku dan Naya berakhir di sini. Kisahku dan Bara berakhir di sini. Aku tidak memerlukan pengkhianat dalam hidupku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis hingga tak bersuara lagi. Aku menangis, meluapkan segala emosi dan kekecewaan dengan pasrah hingga lelah, dan akhirnya terlelap. Sana, bangun sayang. Seseorang memanggilku berulang-ulang sambil mengelus pipiku lembut. Mataku terbuka perlahan, dan seketika teringat tentang video itu. Bergegas ku cari handphone, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Sana, cari apa nak? Ibuku membelai rambutku. Aku menghela nafas dan menoleh ke arah ibuku yang sedang duduk di tepi tempat tidurku. HP-ku di mana ya, Ma? Aku harus cari Naya dan menanyakan tentang... Pembicaraanku terputus saat fokusku terpusat pada wajah ibuku. Kenapa sebagian besar rambut ibuku putih? Dan kerutan apa itu di wajah cantiknya? Umur ibuku baru 35 tahun, namun wajahnya terlihat seperti nenek-nenek yang berusia di atas 50 tahun. Di tengah kebingunganku, ibuku tersenyum tipis dan membelai rambutku dengan halus. Sudah waktunya kamu minum obat, nak. Suaranya bergetar. Terima kasih telah mendengarkan, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendengarkan cerita pendek lainnya dari Ruang Abinaya. Bye-bye.